Coba ngaji. Ar-Rahman. Ngaji lagi. Inilah saya bilang teman-teman orang Islam, patokannya ngaji, walaupun nggak tahu artinya. Coba kamu dengarkan, kenapa saya tidak mau ikut-ikutan seperti orang Islam ngaji-ngaji tapi nggak tahu artinya. Karena orang Islam di Indonesia seperti keledai, kata Ustadz. Dengar, orang Islam di Indonesia kata Ustadz seperti keledai. Sekarang kita nggak boleh jelek-jelekan orang, nggak boleh. Yang menjelek-jelekan orang Kita siapa, Umar? Mendoakan, kamu bilang umat Rasulullah. Suaramu macet-macet. Presiden Prabowo ya. Loh, sekarang saya tanya, semua orang politik. senang, baik. Ya. Ini kamu ngomong terus ini. Oke, baik, selesaikan pembicaraanmu, selesaikan. Sudah? Jadi jangan ngomongin orang pribadi. Kalau agama kamu 13 tahun kata kamu mondok, coba kamu ngaji ayat Ar-Rahman. Mondok. Yang bilang saya 13 tahun mondok siapa, Umar? Kamu di Ustadz Yusuf, saya lihat komal kamu. Ya, 13 tahun betul kamu mendalami Al-Quran. Saya 13 tahun lamanya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Iya, betul. Saya tanya, coba ngaji Ar-Rahman. Ngaji lagi. Inilah saya bilang teman-teman orang Islam, patokannya ngaji, walaupun nggak tahu artinya. Gini, kamu saya kasih tahu. Orang Islam itu, sebentar, tenang. Orang Islam di Indonesia itu sama dengan keledai, kata Ustadz. Orang Islam di Indonesia kata Ustadz seperti keledai. Enggak, mau saya tunjukkan? Kamu kan? Baik. Apakah benar orang Islam di Indonesia seperti keledai? Kamu kentut. Bukan orang, saya yang bilang, lagi. Umar. Oke, tenang Umar. Saya bisa bicara saya. Kamu kan sudah bicara. Saya bisa bicara nggak? Boleh, silakan. Oke. Baik. Silakan. Apakah benar orang Islam di Indonesia seperti keledai? Kita tunjukkan dalilnya. Perhatikan. Ini pernyataan Ustadz nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang bahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tidak tapi menyontoh tidak Ustadz. Saya lagi ngomong, jangan ngomong dulu. Tenang. Kamu kan tadi bilang sama saya, coba kamu mengaji. Betul nggak? Iya, hidup ini ada dua, ya kan? Oh, malah kamu menasehati. Dengar, Umar, tenang dulu, Umar, tenang. Apakah delay ini, teman-teman? Apakah sinyal dia tidak ini? Coba kamu dengarkan, kenapa saya tidak mau ikut-ikutan seperti orang Islam ngaji-ngaji tapi nggak tahu artinya. Karena orang Islam di Indonesia seperti keledai, kata Ustadz. Dengar, tenang. Coba kamu dengerin. Ini video ini cuma 27 detik. 27 detik, coba kamu dengarkan. 27 detik. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Termasuk kamu. Silakan. Setan aja imam malaikat dikutuk Allah. Jadi yang namanya oknum-oknum jangan lihat keburukan. Kalau kamu punya istri, kalau dia cantik, oke, kalau baik. dia berak, Kita tes. Kalau saya membacakan Al-Quran, kamu ngerti nggak? boleh, silakan. Baik, saya akan coba bacakan Al-Quran. Tolong nanti kamu artikan ya. Kamu artikan ini. Saya bacakan Quran surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim.
Bismillah dulu. Silakan bacakan. Bismillah Artikan. dulu. Bismillah dulu. Bismillah. Ah. Bismillah dulu. Surat Reject. Al-Baqarah ayat yang kedua. Sebentar, saya tunjukkan sama kamu ya. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Apakah orang Islam walaupun membaca merdu tapi tahu artinya? Baik, Al-Baqarah ayat dulu, yang jangan lupa. kedua. Jangan kau belajar Islam cuman untuk maling, nyolong. Maling. Nyolong lah. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Saya tunjukkan surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Nah, itu sudah salah. 2 kali kesalahan kamu. Enggak bismillah itu, nah bingung kamu. Baik, kelihatan ini ya? Kelihatan? Saya besarin sama kamu, saya besarin. Tenang, saya besarin. Saya besarin ini. Kamu ngaji dulu. Coba ayo. Alif paling. Lam Mim. Apa artinya? Apa artinya pasti kan? Basi, hadis. Udah sama. Orang Islam kalau ditanya apa artinya meninggal. Enggak ya. Yaudah, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Kamu baca itu. Alif Lam Mim. Apa artinya? Harakatnya 3. Jangan kamu. Ya udah, minta walaupun 2, harakatnya 10 juga, apa artinya? Alah, kamu 3 kesalahan kamu. Ya udah, kesalahan saya 10. Apa artinya? Alif Lam Mim. Oke, apa artinya? Ya. Harakat tajwidnya. Iya, artinya? Itu. Artinya? Jadi ada yang tersurat, Edis, ada yang tersurat. Artinya? Itulah kehebatan Allah. Itulah hanya Allah yang mengetahui segala. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui artinya. Sebentar. Apa artinya? Agama. Kok menghina? Kamu kan membacanya dengan merdu. Saya juga membaca dengan merdu. Bagaimana? Itu kamu kan belajar selama 13 tahun. Pasti tahu toh. Oke, sekarang saya tanya kan? sama kamu, Umar. Apa arti alif Kalau lam saya mim? bilang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Masalah Terus bahwa- kenapa kamu suruh saya membacanya begini begitu? Contoh Ya, kamu kamu nggak tahu. ngerti. Kamu baca ayat Ar-Rahman. Kamu kenapa Alif Lam Mim? Udah Ar-Rahman. 4 Kenapa kesalahan lari kamu. ke Ar-Rahman? Ya, Ar-Rahman. Tadi kan kamu baca tadi. Yaudah, apa arti Ar-Rahman? Sekarang Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Saya apa tanya. arti Ar-Rahman? Yesus kan disalib. Ditanya Yesus kan Ar-Rahman, disalib. kamu Mau nggak tahu kan disalib? apa? Apa arti Ar-Rahman? Kamu kan tahu Yesus disalib. Kenapa kamu nggak Tidak mau disalib? tahu arti Ar-Rahman dia. Apa arti Ar-Rahman? Agak nyambung. Ya, Kamu pintu tadi jaka menyuruh sembunyi, saya banyak membaca begitu. surat Ar-Rahman. Saya ikuti sekarang maumu Jadi- Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Nah. Udah ngaji dulu, saya dengar kamu ngaji dulu, bawa saya artikan. Kamu ini Ngaji semua dulu. nggak ada yang tahu, Umar. Ar-Rahman nggak tahu, Alif Lam Mim Kamu nggak ngaji, tahu. dengar. Kamu Ar-Rahman, saat kamu ngaji sampai habis saya artikan semuanya itu. Ya sudah, arti Ar-Rahman dulu, nggak usah banyak-banyak. Ar-Rahman apa artinya? Udah 5 kali kesalahan kamu. Coba ngaji silakan. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.